5S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10. Cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Terdampak, bahkan pemimpinnya pun sudah mundur. Liz Truss misalnya baru mundur dari UK. UK. Bagaimana Pak Prabowo menjelaskan belakangan ini? Pak Prabowo yakin betul bahwa Presiden kita Pak Jokowi sangat lihai dan sangat mumpuni untuk mengatasi persoalan sampai pada akhirnya kita masih bisa survive saat ini, Pak. Saya selalu mengatakan ya bahwa kondisi kita yang kita alami sekarang, kalau dibandingkan dengan situasi global ya, situasi beberapa negara, bukan beberapa, banyak negara di dunia sekarang ini, kondisi kita sekarang masih relatif lebih baik. Mungkin kita masih belum puas, tapi kondisi kita masih relatif lebih baik. Dunia masih belum selesai loh masalah COVID-19 ini. COVID-19 ini sesuatu pukulan yang besar untuk seluruh dunia. Jadi seluruh dunia terjadi pelambatan perkembangan ekonomi, pertumbuhan, terjadi katakanlah banyak sektor yang bisa dikatakan ambruk, ya kan? Dengan wabah itu industri pariwisata, sektor pariwisata bisa dikatakan hancur di seluruh dunia. Penerbangan berhenti hampir, ya kan? Betul. Banyak penerbangan itu bangkrut. Yeah. Indonesia relatif bisa bertahan. Jadi kita yang tadinya diramalkan akan kolaps di awal-awal pandemi itu, saya ingat benar itu, saya lihat CNN itu, mereka sudah mengatakan Indonesia health system on the verge of collapse. Kita dibilang mau collapse. Mereka ramalkan kita collapse. Ternyata kita tidak collapse. Ternyata kita mampu. Di tengah pandemi kita masih bertahan. Ekonomi kita walaupun banyak pukulan kita masih ada pertumbuhan. Ya kan? Ini kenapa? Ya kita harus fair. Ini karena manajemen yang baik. Ini karena pemerintahan berhasil relatif. Ya, saya tidak mengatakan karena saya bagian dari pemerintah sekarang, tidak. Ini kan, dan pemerintah siapa? Pemerintahnya sekarang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Dia nakoda. Kalau saya selalu pakai analogi apa ya, tim sepak bola, dia sekarang kapten kesebelasannya dia, he's the captain. Yeah. Kalau di kapal dia nakodanya, kalau di tentara dia komandannya. Ada hukum di tentara itu, there are no bad soldiers, only bad commanders. Tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanya komandan-komandan yang jelek. Itu dalam konteks pertempuran ya Pak? Dan konteks pertempuran, konteks manajemen, konteks apa saja. Ya kan, jadi kalau kita sampai saat ini ada keberhasilan atau ada, ya kita harus akui ini karena manajemen yang baik, ada leadership yang baik. Kedua, menghadapi dampak dari situasi geopolitik, perang yang terjadi ribuan kilometer dari kita, ternyata dampaknya ke seluruh dunia. Betul. Ya, ini juga Indonesia, alhamdulillah kita sekarang ya relatif mampu mengatasi. Relatif kita punya kondisi pangan alhamdulillah masih baik, dan juga kita bersyukur cuaca menguntungkan kita. Tapi Presiden pun dan saya pun mendukung, Presiden pun berkali-kali sudah ingatkan kita semua, situasi masih tidak menentu. Betul. Kita harus siap untuk keadaan yang mungkin akan lebih jelek. Jadi kita tidak boleh santai. Ya, beliau sangat concern. Sebagai contoh, sekarang di kabinet itu rapat soal pangan itu tiap minggu. Wow. Iya, tiap minggu.
Saya juga dengar Pak Prabowo senang sama Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini kan bilang kalau misalnya saya menghancurkan musuh saya dengan menjadikan mereka sahabat saya, menjadi teman-teman saya. Pak Prabowo memang berteman politik dengan siapa saja ya Pak? Saya belajar banyak dari contoh-contoh seperti Abraham Lincoln. Tokoh yang saya idolakan juga itu Pak. Iya. Presiden ke-16 Amerika Serikat. Dan yang menarik Abraham Lincoln ini sangat menarik. Dia intinya yang saya belajar dari dia banyak sekali. Kenegarawanannya, kearifannya, ketabahannya. Tapi yang terutama adalah suatu peristiwa di mana begitu dia menang jadi presiden, rival yang sudah puluhan tahun istilahnya nggak cocok sama dia, rival dia itu Seward ya? Seward, William Seward, dia ajak untuk masuk kabinet. Dan di Amerika itu presiden ada wakil presiden, sesudah itu Secretary of State. Yes. Jadi Secretary of State itu urutan ketiga di negara mereka itu. Dimintalah menjadi Secretary of State. Kemudian Seward tanya, kenapa Anda pilih saya? Anda tahu saya nggak suka sama Anda, ya kan? Dia jawabnya begini, ya saya tahu Anda tidak suka sama saya pun tidak suka sama Anda. Oh. Tapi saya tahu Anda cinta sama United States of America. Anda cinta sama negara kita, Amerika Serikat. Saya pun cinta sama negara Amerika Serikat. Kenapa kita tidak bisa kerjasama untuk yang kita cintai bersama? Ini kan suatu sikap yang sangat luar biasa. Ya kan, I know you don't like me, Yes. and I don't like you. Good point. But I know you love the United States of America. I love the United States. Jadi, why don't we work together? Ini kata Abraham Lincoln. Si Seward tersentak. Oh, benar juga. Habis itu si Abraham Lincoln mengatakan begini. Kalau saya di kabinet saya semua terdiri dari pendukung saya semua. Tiap saya kasih gagasan mereka pasti setuju. Ya kan? Nah, kalau ada di antaranya rival saya atau mantan rival saya, gagasan saya pasti akan dia sanggah. Iya. Dengan disanggah kita akan dapat suatu gagasan yang lebih baik. Nah itu sebetulnya saya lihat, waduh ini hebat. Kalau saya merasa cerita ini sangat relate ya Pak dengan politik tanah air ya Pak.